Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, kalau kami boleh berhenti sejenak untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan, Engkau sendiri Roh Kudus yang bekerja di antara kami. Kepada siapapun yang melihat, siapapun yang mendengar Tuhan, biarlah Engkau Roh Kudus yang menyatakan kebenaran-Mu, Engkau Roh Kudus yang menyatakan pesan-pesan-Mu secara pribadi kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudaraku, hari ini saya ingin berbagi secara khusus mengenai bagaimana kita membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada 3 kunci utama dalam kehidupan Kristen. Yang pertama tentunya membangun persekutuan dengan firman Tuhan, dan yang kedua membangun persekutuan dengan Roh Kudus, dan yang ketiga membangun persekutuan dengan saudara seiman. Nah, hari ini secara khusus kita akan melihat bagaimana membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Peranan Roh Kudus sangat penting sekali, saudaraku, dalam kehidupan kita. Bahkan Roh Kudus bisa dikatakan menjadi penggerak utama untuk terjadinya perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi kehidupan kita tetap sama saja, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, baik dari sisi karakter, dari sisi pekerjaan, dari sisi pelayanan, dari sisi hubungan. Kalau semuanya tetap saja dan tidak ada perubahan, mungkin, saudaraku, kita sudah melupakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sekali lagi Roh Kudus adalah penggerak utama terjadinya perubahan-perubahan yang drastis di dalam kehidupan kita. Nah, coba kita simak sejenak, yaitu di kitab Yesaya. Saya bacakan di kitab Yesaya 32 ayat yang ke-15 dan ke-16. Di situ dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Efeknya adalah, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus merupakan Tuhan yang akan memberikan terobosan, yang akan mengubahkan kehidupan kita, bahkan dikatakan dari padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dia akan menghasilkan buah. Padahal dari apa? Padang gurun, saudaraku. Bukan hanya itu, bahkan dia akan dikatakan akan dianggap sebagai hutan. Dan di situ akan berlaku keadilan dan tetap ada yang namanya kebenaran. Nah, kalau selama ini kehidupan kita mungkin tidak terlalu ada terobosan, saudaraku, kehidupan kita tetap dirundung oleh ketakutan, kehidupan kita tetap dirundung oleh kepanikan, kehidupan kita tetap dirundung oleh rasa frustrasi, depresi, ya, kesendirian, kita tidak menghasilkan buah yang lebat. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa mungkin kita sudah melupakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sekali lagi perubahan demi perubahan akan dihasilkan ketika Roh Kudus berkarya, bekerja di dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa membangun kehidupan bersama dengan Roh Kudus? Nah, ada 2 kunci utama bagaimana caranya membangun kehidupan bersekutu dengan Roh Kudus, kehidupan yang dekat dengan Roh Kudus, ya, kehidupan yang peka dengan Roh Kudus. Ada 2 kata kunci aja. Sebelumnya coba kita lihat di Yohanes 16. Kita simak di Yohanes 16 apa yang Tuhan Yesus katakan tentang Roh Kudus. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan demikian. Tetapi apabila Ia datang, ya, apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran,
ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apa peranan utama daripada Roh Kudus. Ya, atau secara spesifik Yesus bilang tentang roh kebenaran. Nah, peranan utama daripada Roh Kudus di sini Yesus mengatakan yang pertama, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yang pertama, dia akan leading. Dia akan memimpin kehidupan kita, saudaraku. Ya, satu kali saya pernah bertemu dengan seorang teman dan dia berkata bahwa dia merasa bahwa Roh Kudus seringkali terkesan kurang penting. Kenapa? Karena Roh Kudus seakan-akan hanya seperti penolong atau pribadi yang merasa aku tidak perlu merasa ditolong, ya, sehingga dia merasa tidak butuh Roh Kudus karena dia menganggap Roh Kudus seperti pribadi yang di saat kita butuh baru kita membutuhkan Roh Kudus. Kalau tidak gitu. Nah, tetapi kemudian saya tunjukkan ayat ini bahwa sebenarnya peranan utama daripada Roh Kudus, ia akan memimpin kamu. Kalau ia akan memimpin kamu, berarti Roh Kudus di depan dan fungsinya adalah ngelit kehidupan kita, memimpin kehidupan kita. Sehingga seberapa penting Roh Kudus dalam kehidupan kita sangat penting, saudaraku. Kenapa? Karena dia berfungsi untuk memimpin kehidupan kita. Jadi tanpa Roh Kudus, kehidupan kita tidak akan pernah pergi kemana-mana. Karena dia yang akan memimpin. Dan kemudian yang kedua, di sini dikatakan dia akan berkata-kata, dia akan mengajarkan, dia akan menjelaskan segala sesuatunya. Dengan kata lain, peranan Roh Kudus yang kedua adalah dia akan mengajar atau dia akan berkata-kata. Dia akan memimpin dan dia akan berkata-kata atau dia akan mengajar. Nah, oleh sebab itu, berarti apa yang menjadi peranan kita bersama dengan Roh Kudus, bagaimana caranya kita membangun kehidupan yang dekat dengan Roh Kudus, yang intim dengan Roh Kudus, maka tentunya ada dua. Follow and listen, atau listen and follow. Jadi, tugas kita, fungsi kita adalah bagaimana kita belajar mendengar Roh Kudus, dan bagaimana kita mengikuti pimpinannya. Cuman dua itu, saudaraku. Ya, seperti coba kita simak ya ayat-ayat berikut ini, ya. Yaitu di Roma 8 ayatnya yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, apa peranan Roh Kudus? Peranan Roh Kudus adalah memimpin kita. Nah, kemudian coba kita simak lagi, yaitu di kitab Galatia. Kita lihat di Galatia, ya, di ayat 25, di situ dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi, peranan Roh Kudus adalah memimpin kita. Nah, oleh sebab itu, apa yang perlu kita lakukan, kita hanya mengikuti saja. Ikut saja. Nah, kemudian, dari mana kita bisa tahu bahwa kehidupan kita dipimpin oleh Roh? Ada 3 ciri khas bagaimana kehidupan kita itu dipimpin oleh Roh. Yang pertama, coba kita kembali lagi kepada kitab Yohanes, apa yang Tuhan Yesus sudah katakan. Ya. Kembali lagi tadi ke Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Ya. Atau kita langsung loncat aja ayat yang ke-8, naik ke atasnya. Ya. Tadi ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, bagaimana ciri khasnya? Ciri khasnya coba kita lihat ke-8, naik. Ya. Dikatakan, dan kalau ia datang, Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, oleh sebab itu, apa ciri khas daripada
pimpinan Roh Kudus, ciri khasnya adalah yang pertama, dia akan membawa kita kepada pertobatan, berbalik 180 derajat. Nah, oleh sebab itu, kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian merasakan dorongan yang kuat untuk bertobat dari satu hal, untuk berbalik 180 derajat kepada satu hal seperti yang Tuhan mau, lihatlah bahwa Roh Kudus memimpin kita. Kemudian yang kedua, akan terjadi perubahan demi perubahan. Kenapa saya sebut perubahan demi perubahan? Karena dikatakan tadi di kitab Galatia, kalau saudara baca di ayat atasnya, coba kita kembali ke Galatia. Ya, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat banyak ayat. Ya, di Galatia, coba Galatia 5. Galatia 5 ayat 18 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, sekali lagi ya, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan efeknya adalah di ayat 22. Yang muncul apa? Buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Efeknya yang kedua adalah ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh, maka akan muncul buah-buah Roh di dalam diri kita. Dari mana kita bisa melihat buah-buah Roh muncul dalam diri kita? Simple, saudaraku. Coba kita lihat aja, bandingkan kehidupan kita di bulan Januari dan di bulan Mei saat ini. Apakah kita menjadi lebih sabar? Apakah kita menjadi lebih mengasihi? Apakah kita menjadi lebih lemah lembut daripada sebelumnya? Apakah kita lebih muncul kemurahan, muncul kebaikan, muncul kesetiaan? Ya, kalau dibandingkan Januari sampai Mei, ternyata kita muncul berbagai macam buah Roh. Sebenarnya kita bisa melihat bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Terjadi perubahan demi perubahan. Dan tentunya apa tipikal dipimpin oleh Roh? Selain pertobatan, perubahan, tentunya kita menjadi semakin rindu untuk menjadi pelaku firman. Kenapa semakin rindu menjadi pelaku firman? Karena jangan lupa tadi, yang kedua, selain kita follow, kita mengikuti pimpinannya, kita juga harus apa? Listen, mendengar Roh Kudus. Kunci untuk kita bisa mendengar Roh Kudus, ya, kalau saudara ingin tahu kuncinya, coba kita lihat ayat yang terakhir ini, yaitu di kitab Yohanes. Kembali lagi, Yohanes 14. Yang terakhir, Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Di situ dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kuncinya, kalau kita ingin menjadi peka dengan Roh Kudus, latihlah telinga kita untuk selalu memahami apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus maksudkan. Nah, oleh sebab itu, sukalah untuk membaca, saudaraku, sukalah untuk merenungkan apa ya yang Yesus katakan, apa ya yang Yesus ajarkan. Dan pelajari itu baik-baik, saudaraku. Kenapa? Karena itu menjadi kunci untuk telinga kita bisa menjadi peka dengan Roh Kudus. Dan akhirnya kita bisa mengikuti Dia kemanapun Roh Kudus memimpin. Selamat bersekutu dengan Roh Kudus, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berbicara lebih banyak kepada kami dan tuntun kehidupan kami Tuhan untuk menjadi seperti yang Engkau mau, untuk mengarah kemana Engkau tuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.